Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yakin wa biniyati an Allah yubariku fi a'marina wa yusli a'malana wa yashfi mardana wa yarham mautana wa biniyati an Allah yursilu misla thawabi qiraatina ila arwahi abaina summa ila arwahi ummatina wa jadadina wa jadadina wa bil khusus jami'in wa syahidina sallallahu alaihi wa sallam wa jami'i ahlina wa qarabatina wa ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Ini direkam ya, saya nggak biasa. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan nikmat serta ampunan dan maghfirahnya kita dapat berkumpul pada maghrib ini di bulan yang berkah ini. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini menjadi simpanan serta menjadi timbangan pemberat timbangan nanti kita pada hari kiamat. Dan semoga Bapak dan Ibu khususnya yang hadir di sini, Allah berikan kemurahan rizki, Allah berikan kesehatan, dan Allah panjangkan umurnya agar selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabatnya, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada maghrib ini hakikatnya sebenarnya faktanya sih bukan saya yang ngajar, yang taklim. Ini kan masuk minggu kelima ya Pak. Ya minggu kelima. Minggu kelima ya benar, iya minggu kelima. Pada dasarnya itu Kiai Haji Dr. Andes Ma'mun Soleh. Kebetulan beliau berhalangan hadir karena beliau masih dalam perjalanan tadi untuk membimbing jamaah untuk manasik haji. Cuman nggak tahu di mana. Tadi di kabar terakhir di daerah Parung. Parung macet mulu. Macet banjir mulu lagi. Jadi dilimpahkan ke saya, jadi diamanati ke saya untuk membadalkan beliau. Saya tanya tadi kitabnya apa? Kata ayah saya karena sebulan sekali ya harusnya Risalatul Mu'awanah biasanya dipakainya karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Ya cuman biasanya pakai beliau. Cuman beliau kan ganti-ganti. Ya jadi karena kita lagi dalam keadaan yang luar biasa, ya maka kita nggak biasanya sekarang. Nah, yang ingin saya bahas ini sesuai dengan bulan yang sedang kita tapaki hari ini. Kita sedang berada di bulan apa Pak? Rajab, di bulan Rajab. Maka yang akan kita bahas seputar tentang bulan Rajab.
kita pakainya kitab yang dikarang seorang ulama besar dari kalangan mazhab Hambali Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bernama Ibnu Rajab. Nah, namanya Ibnu Rajab. Dia mengarang kitab namanya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif ini kitab berisikan tentang keutamaan faidah fadilah beramal soleh. Yang uniknya beliau membuat karangan kitabnya ini tergantung dengan bulan. Jadi bulan Ramadan keistimewaannya apa, amalan-amalan yang dilakukannya apa aja. Bulan Safar apa aja, bulan Rajab pun juga ada apa aja yang kita amal. Kan, maka kita pilih itu. Biar kita bulan Rajab ini kita isi dengan hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Karena pada dasarnya persiapan menuju Ramadan itu dari bulan Rajab. Persiapannya menuju Ramadan dari bulan Rajab. Makanya seorang ulama mengatakan Syahrul Rajab Syahruz Zara'. Rajab itu bulan menanam. Nanam Pak, tahu nanam ya? Bulan menanam. Syahrul Sya'ban Syahrul Syaqi. Syahrul Syaqi. Bulan Sya'ban bulan mengairi. Habis ditanam sawah dia diairin. Syahrul Ramadan Syahrul Hasaduz Zar'i. Bulan Ramadan bulan memanen. Manen bahasa Betawinya apa itu? Nyangin ya. Memanen. Maka dari itu bulan Ramadan persiapannya dari apa, Pak? Dari bulan Rajab. Jadi bukan sehari sebelum Ramadan. Sehari sebelum Ramadan nyiapin makanan. Sahur, buka. Itu sehari sebelum Ramadan. Tapi persiapan secara rohani, persiapan secara rohania, batinia itu dimulai dari bulan Rajab. Makanya guru-guru kita sering nyuruh puasa bulan Rajab sebulan penuh. Kalau nggak kuat awalnya sama akhirnya aja. Udah kalau nggak kuat, ya model-model kayak kita nggak kuat sebulan penuh. Kuatnya Ramadan doang. Udah awal sama dapat awalnya, dapat akhir. Meskipun tengahnya kagak apa-apa. Nanti tahun depan lagi mulai bulan Rajab puasa coba 5 hari, coba 7 hari. Nggak apa-apa. Ya, karena agama ini tidak memberatkan kita. Makanya Rasul mengatakan kepada para sahabat, kepada umatnya, basyiru wala tu'assiru, yassiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, jangan memberikan kabar yang membuat lari dari agama. Mudahkanlah dalam beragama, jangan mempersulit dalam beragama. Yang sunnah-sunnah secara fikih, kalau kita mampu, kita kerjakan, dapat pahala. Kalau kita nggak kuat, nggak usah dikerjakan, tidak dapat dosa. Berbeda sama yang puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan perlu kita tekenin. Puasa dong. Ramadan wajib. Kalau nggak dapat ampau. Agak dapat ampau. Nah, kan dulu gitu anak-anak biar terbiasa dia puasa Ramadan. Kalau udah gede jangan dikasih ampau, kecuali belum kerja. Kalau belum kerja masih dikasih ya. Ya kalau dia kerja ya nggak usah. Adanya ngasih, bukan ngasih. Nah, kita akan membahas sekitaran bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab, peristiwa bersejarah di bulan Rajab, dan wazifah-wazifah, perbuatan apa aja yang harus kita kerjakan bulan Rajab. Sebenarnya ini kalau dibikin episode, 3 episode Pak. 3 episode ya, cuman kita kalau 3 episode keburu Ramadan.
Rejabnya udah habis. Nah kita ringkas aja. Sekedar pengenalan, 1 tahun ada 12 bulan. Kalau tahun di kita kan ada tahun Masehi, penanggalan Masehi sama penanggalan Hijriah. Masehi ada 12, Hijriah ada 12. Kalau Masehi insya Allah kita apal bulan-bulannya. Januari, Februari, sampai ketemu Januari lah. Nah Hijriah nih kadang kita nggak apal. Kira-kira Hijriah pertama bulan apa Pak? Muharram. Kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab. Jadi Rajab bulan keberapa dari tahun Hijriah? Bulan 7. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Muharram. 12. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi wa minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ketetapan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kapan? Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Bulan haram, namanya bulan hurum. Apa aja bulan hurum itu? Kata Nabi dalam sebuah hadis, 3 di antaranya berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, satunya terpisah. Apa itu yang terpisah? Bulan Rajab, bulan ke-7 daripada tahun Hijriah. Jadi bulan Rajab itu bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau udah Allah sebutin dalam Al-Quran, Rasul menyebutkan dalam hadis, jangan ditanya, pastinya mulia. Nah sekarang apa sih yang harus keistimewaan dan perbuatan apa yang harus kita perbuat? Kita cuma tahu bulan Rajab tuh bulan mulia aja, tapi perbuatan apa saja yang sekiranya harus kita lakukan? Pada dasarnya semua amalan-amalan baik di mata agama di sisi Allah itu harus dilakukan pada bulan Rajab. Tapi amalan yang baik itu kan banyak. Ada amalan-amalan yang spesial yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Nanti disebutkan sama Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya. Kira-kira yang paling pertama dilakukan apa? Sebelum itu, bulan Rajab bukan hanya sekedar bulan istimewa. Kenapa dikatakan bulan Rajab bulan yang haram, Pak? Kenapa? Jadi sejak zaman dahulu, bulan Rajab itu sudah bulan yang mulia. Sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, orang Arab itu udah Islam apa belum? Belum mengenal Nabi Muhammad. Tapi mereka sangat menghormati bulan Rajab. Sangat-sangat menghormati bulan Rajab. Sampai kalau bulan Rajab mereka nggak berani perang. Kagak berani perang di bulan Rajab. Tabiatnya orang Arab, senggol dikit, bacok, orang tuh orang Arab tuh. Keras memang tabiatnya. Senggol dikit, bacok. Tapi mereka kalau udah ketemu bulan Rajab, ciut, gak berani. Kagak berani perang di bulan itu. Sampai-sampai mereka bikin-bikin bulan sendiri. Ditambahin jadi 14. Jadi bulan bagi mereka ada 15 bulan. Agar mereka bisa perang. Cuman gara-gara itu. Tapi yang kita poinkan apa? Orang kafir aja sangat menghormati bulan Rajab. Lah masa kita yang muslim enggak? Yang kita yang muslim harus lebih menghormati. Bagaimana?
taatnya harus lebih diperkuat pada bulan Rajab. Pertama itu, karena itu kenapa disebut bulan haram. Yang kedua, karena pahala-pahala pada bulan Rajab atau bulan-bulan haram ditambahkan, dilipat gandakan sama Allah. Salat kalau jamaah 27 kali lipat, dilipat gandakan 27 kali 27. Satu kali jamaah. Satu kali salat 27 kali 27 154 kali berarti. Kalau di bulan Rajab. Artinya apa? Pahala kita satu kali sholat jamaah udah banyak. Gimana kalau kita 5 kali sholat jamaah? Bu, rugi kagak? Rugi kagak tuh kalau kita nggak sholat jamaah bulan Rajab? Rugi. Di rumah kagak ada kerjaan, nongkrong, kagak ada apa-apa, depan TV, dengar azan, rumah sebelah masjid, kaki berat amat, berat. Ke kamar mandi, mau keluar, alasan sendalnya kagak, sendal gua kagak ada, gak mau kayak sendal orang aduh sendal gua nggak ada, kalau ke masjid nanti ngotorin, akhirnya kagak jadi balik lagi ke rumah, bukannya langsung sholat, nonton TV lagi. Aduh, rugi kagak? Rugi itu siapa yang di sini? Kagak ada. Oh, bukan orang sini ya. Ya, ini jalan apa namanya? Ini jalan apa nih? Kampung Rawa. Berarti bukan Kampung Rawa tuh. Itu kampung mana tuh? Kampung Buaya. Orang Kampung Buaya yang kayak gitu, Bu, ya. Orang Kampung Buaya, bukan orang Kampung Rawa. Insya Allah orang Kampung Rawa baik-baik semua. Sholat jamaahnya dijaga semua. Sodakonya rajin. Amin. Masuk surga semuanya. Makanya kalau di bulan Rajab amalan-amalan bertambah, travel semangat. Makanya judulnya umroh bulan Rajab. Semangat tuh travel pun semangat. Jadi apa yang harus kita lakukan bulan Rajab? Pertama, kita menjaga sholat kita. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Rajab, pertama kita menjaga sholat kita. Sholat 5 waktu kita harus dijaga. Yang laki-laki jangan sampai bolong. Kalau perempuan bolong wajar, karena sebulan ada 7 hari dia kagak Karena kan kenapa, Bu? Ada Kalau laki-laki nggak ada halangan, adanya sarungan. Kalau perempuan nggak sholat, wajar, karena ada 7 hari dia laki-laki, tuh bahaya kalau enggak. Apalagi kalau udah balik. Ini masih kecil nih, alhamdulillah masih kecil, diajak ke masjid, diajak majelis ini, wah luar biasa. Namanya siapa ini? Namanya siapa? Malu. Habis main lato-lato ya? Oh enggak main lato-lato. Bagus. Kalau maghrib ke masjid. Habis itu baca Quran. Kalau enggak Pertama yang harus dijaga adalah sholatnya. Syukur kalau kita bisa menambah sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Kenapa yang pertama menjaga sholat? Tanggal 20 Rajab, 27 Rajab ada apa, Bu? Isra Mi'raj. Perintahnya kepada Nabi Muhammad apa? Sholat 5 waktu. Maka kalau kita tidak menjaga sholat 5 waktu di bulan Rajab, kebangetan. Kenapa? Karena pada bulan inilah Nabi Muhammad melakukan peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia. Isra Mi'raj itu peristiwa yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran
Manusia. Jarak dari Mekah ke Palestina itu ditempuh dalam 1 malam. Bukan sehari semalam, dalam 1 malam. Setelah itu dari Palestina ke langit ke-7. Subuhnya udah di rumah. Udah di Mekah lah lagi. Ada nggak pesawat yang kayak gitu? Kagak ada. Sampai pesawat-pesawat tentara pun kagak bisa. Pesawat apa tentara paling terkuat? Kagak bisa menempuh jarak Mekah Madinah dalam 1 srep. Naik sama Jibril, naik buruk. Bukan bungkus rokok, buruk, kendaraan yang secepat kilat. Menyerupai unta, menyerupai kuda. Cepat. Diangkat Nabi Muhammad ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan perintah salat. Yang tadinya 50, Bu, 50 waktu. Cuman Nabi Muhammad minta diskon jadi 5 waktu. Bayangin kalau 50 waktu, kira-kira kita bisa kagak mancing, bisa gak mancing tuh? Gak boro-boro mancing. Masak aja gak? Tapi Nabi Muhammad saking rahmat sayangnya, atas suruhan Nabi Musa dikurangin jadi 5 pahalanya seperti 50 kali sholat. 1 kali sholat 10 sama dengan 10 kali sholat. Maka dari itu yang pertama kewajiban yang harus kita jaga, tugas kita jaga pada bulan Rejab, bulan yang mulia ini adalah sholat kita. 5 waktu kita jaga, jamaahnya kita jaga, kita tambahin dengan sholat sunnah. Sunnah apa aja yang bisa kita lakukan? Tahiyatul masjid, setiap masuk masjid sholat. Masuk masjid sholat kagak apa-apa, yang penting sholat Nah, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, terserah apapun itu dilakukan. Yang penting kita tambahkan dengan sholat sunnah. Itu syukur. Kalau memang kita harus mampu, Bu, timbang 2 rakaat, duha 2 rakaat. Kalau yang kerja kan ada istirahat, ada break, bisa sholat duha dulu. Kalau main bola ada namanya water break. Bisa sholat dulu kagak bisa main bola, sholat dulu kebobolan ntar. Ya, artinya sholat sunnah juga harus kita tambahkan. Cuman yang paling utama kita jaga sholat wajib kita yang 5 waktu. Kalau bisa dikatakan dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, apa yang kita lakukan pada bulan Rejab? Yaitu memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Dalam sebuah hadis dikutip oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman fi syahril haram kana lahu fi kulli shaumin salathuna yauman. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Allah, bulan Muharram, salah satunya bulan Rejab, maka 1 kali puasa dihitung sama dengan 30 hari. 1 puasa sunnah dihitung 30 hari. Jadi 1 kayak 30 puasa. Banyak kagak tuh? Puasa itu pahalanya nggak terkira, Pak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini menceritakan tentang orang yang berpuasa. Bahwasanya orang yang berpuasa pahalanya tanpa ada hitung. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis ini Allah menyampaikan langsung kepada Rasul,
fa innamas shaumu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan pahala puasa itu aku yang kasihkan. Kalau sholat jamaah puasanya udah kehitung Pak, 27 kah? Sholat juga sekali puasanya kehitung sama dengan 10 kali Kalau puasa itu Allah nggak batesin. Allah nggak membuat bilangannya. Kalau puasa kan, kalau sholat kan ada bilangannya, sedekah pun ada bilangannya. Tapi puasa pahalanya itu nggak Allah batesin bilangannya. Jadi semaunya Allah, kalau Allah mau ngasih 1000, 2000 pahala, itu Allah berikan. Maka dari itu banyak orang yang menjaga puasa pada bulan Rajab. Diamalin tuh puasa di bulan Rajab. Sehari pun gak apa-apa, sehari di awal bulan sama sehari di akhir bulan. Atau puasa Senin Kemis. Itu kagak salah. Yang penting memperbanyak sholat sunnah di bulan Rajab. Kira-kira kita kalau emang lagi kebetulan lagi libur, mau puasa aja. Atau kebetulan lagi tanggal merah bulan Rajab, kita puasa. Kalau kita mampu. Karena sunnah itu hitungannya kalau kita mampu melanjutkan. Kalau kita tidak mampu melanjutkan, puasa aja dulu. Nanti tengah-tengah mau batalin, tahan dulu kalau tengah-tengah mau batalin. Nah, kalau memang sudah nggak kuat baru batalin. Nah, puasa di bulan Rajab. Yang terakhir apa? Yang terakhir memperbanyak berbuat baik. Memperbanyak berbuat baik. Karena kita di dunia ini hubungan kita bukan hanya antara kita sama Allah. Kalau antara kita sama Allah minta maafnya gampang. Kita kagak sholat tinggal tobat. Kita kagak jamaah besoknya tinggal jamaah minta maaf sama Allah. Kita bolong puasa Ramadannya tinggal diganti. Tinggal tobat istighfar diampuni dosanya. Tapi ada satu hubungan antara kita dan manusia lain, yang dimana kalau kita berbuat salah kita harus minta maaf. Yang dimana kalau kita belum sempat minta maaf, nanti kita akan dituntut di hari kiamat. Jadi kalau kita punya salah, pernah zolim sama orang, ya itu di kiamat dituntut tuh. Ya, pahala kita bisa habis. Ada cerita di kitab Rosail Imam Ghazali, ya, ketika nanti pas ditimbang ada orang yang mau masuk surga. Ternyata sama malaikat ditarik lagi. Set. Mau kemana ente? Tar dulu, belum selesai. Malaikat, kira-kira gini ceritanya ya. Ini ilustrasi. Malaikat kan ibadah saya udah banyak, saya timbangannya udah banyak nih. Tar dulu. Itu di belakang banyak yang nunggu minta tuntutan. Ente ketika di dunia berbuat zalim, akhirnya pahalanya diambil dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Nah, maka ketika di bulan-bulan haram ini kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik kita lebih lagi. Perintahnya lebih lagi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena setiap dosa dilipat gandakan, setiap pahala dilipat gandakan. Begitu juga kezaliman kita kepada orang lain dilipat gandakan balasannya sama Allah. Maka kita harus memperbanyak berbuat baik kepada sesama. Silaturahmi, kalau kagak ada, kayak nih Ustadz lagi ngaji, seret ada airnya kagak? Oh ada, oh belum dibukain, bukain dulu ya. Haus Pak.
susah amat nih. Udah dah. Haus. Ya Allah Karim. Ya, memperbanyak kita silaturahmi. Ya, kalau bisa kita silaturahmi kepada orang tua kita yang masih ada, yang belum ada. Yang masih ada dan sudah tidak ada, yang belum ada. Yang sudah tidak ada. Kalau belum ada berarti pernah pisah ya, nyari lagi kan gitu. Yang sudah tidak ada kita silaturahmi. Kita ziarah kubur, tengokin kuburan orang tua kita. Jangan sampai kita nengokin setahun sekali. Udah gitu setahun sekali kagak mau. Kalau ada rumput kagak mau dibayar, yang tukang bersihinnya didiemin aja itu kotor. Kan bakti itu kan sampai orang tua meninggal pun masih ada baktinya. Kita tengokin. Kita lihat kuburan orang tua kita gimana. Kalau punya guru, kuburan guru kita sekalian. Punya murid, kuburan murid kita sekalian. Kita tengokin. Ya. Bukan hanya sama yang hidup kita saling berkunjung mengunjungi. Begitu juga sama yang sudah wafat. Kita tengokin, kita doakan. Kita doakan. Dalam sebuah hadis dikatakan, man arada an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hadisnya Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Barang siapa yang mau Allah panjangkan umurnya dan Allah luaskan rizkinya, maka bagi dia untuk bersilaturahmi. Makanya kalau di bulan Rejab, kalau tradisi orang Betawi, apa itu yang manggil orang terus suruh makan, namanya apa ya, saya lupa dah. Keroahan gitu tuh. Ya dulu saya di Senen di rumah masih sering ngerjain tuh roahan. Tapi kalau di sini udah enggak. Tetangganya enggak ada yang kenal. Ganti-ganti mulu, kompleks susah. Itu kan di kampung gitu ya. Roahan juga enak. Manggil kiri beda agama, kanan beda agama, kiri lagi beda agama, manggil apa? Roahan. Roahan biasanya itu untuk apa? Untuk kita bersilaturahmi di situ ya, mohon maaf sebelum menghadapi Ramadan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya persiapan Ramadan itu dari bulan maka kita latih nih ibadah kita di bulan Rajab. Kita latih jamaah kita. Biar nanti ketika taraweh enggak 4 rakaat duduk. 4 rakaat ke belakang. Nanti nanti witir baru ikutlah lagi. Enggak apa-apa juga sih. Kalau bisa ya full gitu ya. 21. 20 rakaat tarawehnya. Dilatihnya kapan? Dilatihnya dari sekarang. Kita dilatih, kita jamaahnya kita latih di bulan Rajab, di Sa'ban kita latih sodakohnya, nanti di bulan Ramadan ketika diperintahkan zakat kita udah siap, sudah terbiasa dari Rajab sama Sa'ban. Ketika sholat raweh 30 hari penuh, nanti 10 hari ketika iktikaf kita bisa iktikaf. Nanti ketika waktunya zakat kita bisa udah zakat, sudah siap secara ruhaniyah, kita sudah siap menghadapi bulan Ramadan, bulan yang dimana ibadah-ibadah sangat banyak. Nah, jadi apa yang pertama Bu, bulan Rajab menjaga sholat. Yang kedua memperbanyak puasa. Yang ketiga memperbanyak berbuat baik kepada sesama. Salah satunya silaturahmi. Nah, ini 3 amalan utama yang mesti kita jaga di bulan Ramadan apa Rajab? Di bulan Rajab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini udah mau Isya ya? Belum? Isya jam berapa? Masih 10 menit. Gak apa-apa 10 menit buat wudhu sama buat buang air. Itu ya Pak ya. Ya.
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan membaca istighfar kita kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.